Jadi teman-teman, welcome back lagi nih di YouTube podcast gue ya. Ini bukan podcast, sorry, ini ada video YouTube lagi ya. Setelah sekian lama, kalau teman-teman lihat gue dapat masalah, gue bakal bagiin sharing ini. Jadi ini adalah, menurut gue, ini opini gue adalah 5 masalah kehidupan dan bagaimana solusinya supaya teman-teman bisa menjalani kehidupan walaupun dalam cobaan. Cobaan yang pertama adalah, mungkin semua orang ini pernah teman-teman ya. Ini gue sharing kehidupan gue yang udah pernah gue alamin sampai saat ini. Satu adalah ketika itu adalah cobaan pekerjaan. Cobaan pekerjaan ini adalah gue yakin semua orang pasti kena. Jadi cobaan pekerjaan ini adalah ketika lu baru lulus ataupun lu sudah lulus kerja dan kerjaan lu enak, tiba-tiba sudden semua hilang. Entah lu pekerjaan lu nggak ada job, kalau freelance ya nggak ada job, ataupun kontrak semua kerja sama lu diputus. Kalau lu yang kerja kantoran tiba-tiba karya apa, pokoknya atasan lu bikin lu nggak suka, ujung-ujungnya lu disuruh udah lu bikin surat letter aja, bikin surat pengunduran diri, biasanya gitu kan, supaya nggak kena dapat pesangon. Siapa yang pernah kayak gini? Itu gue pernah. Itu adalah kejadian gue di tahun 2019 dan di 2020. Di saat itu gue baru nikah. Cobaannya ya gue lagi enak-enaknya sebagai dulu gue bekerja. Teman-teman tahu cuan time itu dulu bidangnya sebelum gue jadi business insurance, cuan time itu adalah fokusnya di dunia saham ya, sebagai remeasure atau referral segala macam ya. Di situ hidup gue lagi enak-enak banget dengan keadaan gue. 2019 itu berarti gue umur sekitar 19-20 lah ya kurang lebih ya. Jadi saat itu udah income cukup oke ya, sekitar 30-50 juta. Tiba-tiba langsung just itu adalah cobaan pekerjaan. Tapi gimana cara kita survive-nya? Solusinya adalah sebelum lu mengalami cobaan pekerjaan, dari sekarang tolong lu carilah side hustle, bisnis apapun itu. Ya kalau gua plottingnya gua ke bisnis insurance, karena di saat itu kan 2020 kan lockdown, tidak ada pekerjaan dimanapun. Even banyak orang cerai ya di saat COVID itu. Kenapa? Karena yang biasa cicilannya segunung, income-nya sama, tiba-tiba karena COVID income-nya jadi 50% bahkan 20%, utang banyak, istri atau pasangan tidak bisa menemani, cerai. Sebelum itu terjadi ke lu, satu, ketika lu bekerja sekarang, syukuri ya. Tapi lu jangan terlalu di zona nyaman. Lu harus mulai take resiko, ambil resiko sedikit. Lu buang sekitar 10-20% lu untuk mencoba hal baru. Apakah itu lu menjadi affiliate, apakah lu menjadi kayak gue nih, gue mencoba zona baru menjadi content creator, ataupun lu side hustle bisnis MLM ataupun bisnis insurance. Ya menurut gue itu adalah pekerjaan yang bisa lu lakukan ketika lu bekerja dengan orang lain. Tapi kalau bisnis insurance, join HPS dong. Oke. Jadi itu solusi ya. Dan yang kedua adalah cobaan hubungan ya. Ini sangat penting ya. Cobaan hubungan ini adalah fase mungkin ketika lu sudah punya pasangan atau menikah ya. Ya ini gue alami sendiri, gue telling the story yang tentang cobaan yang gue alami. Jadi gue bikin dokumentasi ini ya supaya gue pengingat ya. Jadi cobaan hubungan itu adalah ketika lo sudah melewati cobaan pekerjaan dan lo tiba-tiba merangkak naik ya. Sampailah kayak saat gue waktu itu 2022-2023 gue mencapai 3 digit income per bulan. Di saat ini hubungan gue dengan jujur dengan istri gue tidak begitu bagus karena gue terlalu saking gilanya kerja ya. Gue lebih spend time with my friend than my wife ya. Jadi ini adalah cobaan yang sangat penting ketika lu punya pasangan hidup ya. Saran gue lu tetap spend time sama istri lu, karena di saat lu lagi happy ya, nah gue kena cobaan jebret jatuh. Yang makanya di 2024 ini menurut gue cobaan yang gue alamin adalah supaya hubungan gue dengan istri gue menjadi lebih baik. Itu kenapa menurut gue, buat teman-teman yang sudah menikah, ini khusus yang sudah menikah, kalau punya bisnis ataupun teman-teman trading ataupun teman-teman kerja, kalau hubungan lu sama bini lu gak bagus, gue yakin kerjaan atau bisnis atau trading lu pun pasti margin call terus. Tapi kalau misalkan lu happy dan komunikasi lu bagus ya, bisnis, kerjaan, tradingan lu gue yakin cuan. Ya itu udah kodrat alam. Menurut gue ini percaya tidak percaya itu terjadi di hidup gue. Jadi moto gue sekarang happy wife, happy life ya. Dan yang ketiga adalah cobaan mental dan siap kehilangan orang yang lu cintai. Oke. Yang ketiga ini ya, ini sangat fatal ya. Kenapa? Karena 5 cobaan hidup ini menurut gue adalah ketika gue 5 tahun anniversary lah pernikahan. Cobaan ketiga ini adalah cobaan mental dan cobaan siap orang yang kita cintai. Jadi teman-teman tahu ya, jadi dari Januari anak gua 2 lahiran prematur juga, dan kemudian sebulan kemudian 2 bulan kemudian dia masuk NICU ya, sebulan masuk NICU. Dan di saat itu anak gua sakit kena sebenarnya kayak flu biasa, karena prematur jadinya kena bronkopneumonia atau infeksi paru-paru ya. Dan itu sudah ada asuransi, cuman memang dalam masih masa tunggu. Dan di saat itu ya, ketika income gue lagi gede-gedenya ya,
dan gue jarang tidak jujur untuk anak kedua ini gue jarang care lah, tidak care sama sekali mungkin. Tapi di saat itu ketika dia sudah dinyatakan tidak nafas 30 detik, ya itu make hidup gue itu kayak side down. Gue cuman bilang ya di saat itu gue bilang ke Tuhan, Tuhan kalau memang lu mau ambil semua pekerjaan gue dan gue ngulang dari nol, gak apa-apa asalkan lu selamatin anak gue. Dan you know what? Kebesokannya anak gue very good ya. Dan di saat anak gue sehat, ya semua bisnis gue hancur mental. Itu namanya cobaan mental. Dan yang kedua ya cobaan kehilangan di saat itu secara bersamaan. Solusinya gimana? Solusi untuk ini lu hanya bisa take a break ya, santai, jangan mikirin kerjaan, enjoy your life dulu. Walaupun lu sengsara, walaupun lu di hutang, tetap enjoy, karena ketika mental lu rusak lu nggak bisa ngelakuin apapun. Jadi kalau lu kena cobaan mental, keep doing walaupun berat. Gue tahu dan gue pernah di saat itu, dan saat ini pun gue masih cukup berat ya, maksudnya kita masih proses, karena ini butuh proses. Coba ini lu nggak langsung lu kelar, nggak, ini takes time, mungkin bisa setahun, bisa 2 tahun kelar ya kan. Tapi lu enjoy, you have to enjoy, karena ketika mental lu oke, positif lu oke ya, pasti gue yakin cobaan yang ketiga ini lewat. Dan keempat, setelah lu melihat cobaan tadi adalah cobaan finansial. Semua orang gue yakin cobaan finansial ini mungkin, asalkan lu tidak judi, cewek, ngobat, lu nggak pegang ini, cobaan finansial lu nggak gitu berat. Tapi kalau pegang ini, kena pinjol segala macam, wah cobaan finansial lu berat, lu harus benar-benar bertobat. Tapi kalau tidak hit 4 ini yang orang bikin miskin ya, obat, judi, cewek, sama lagi pinjol, itulah ya. Jadi cobaan finansial yang gue hadapin adalah ya tentunya pada saat lu sudah mau nabung, pengen beli sesuatu aset ya, ternyata semua itu ngulang lagi dari nol, dan itu susah, benar-benar susah. Jadi prosesnya gimana? Start from zero again ya. Semua bisnis gue berantakan ya, gue harus settlein satu biar kelar dulu, barulah next level. Jadi makanya sekarang puji Tuhan sudah mulai recover, walaupun belum total, tapi at least semuanya sudah membaik, lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang terakhir adalah cobaan waktu. Yes, cobaan waktu. Buat yang orang tahu, orang bilang lu nggak bisa beli waktu. Salah teman-teman. Gue bisa beli waktu karyawan gue, buat videographer. Gue bisa beli waktu buat ngobrol sama orang. Semua bisa dibeli, asal duit ya. Tapi yang lo nggak bisa adalah memutar waktu teman-teman. Yang gue lihat sekarang, di fase gue yang sekarang ya, makanya gue di 2024 ini gue lebih banyak spend time sama keluarga gue dibandingkan ya gue 6 bulan di rumah sakit men, gak kerja, ini baru kerja ini. Jadi spend time, jadi gue belajar sebenarnya lo dengan spend sama anak istri lo itu lebih better. Kenapa? Karena ketika anak pertama gue yang dari dulu masih bayi ya, dan sekarang udah mau sekolah, itu menurut gue agak sedih sih, karena dulu masih bisa gue gendong-gendong ya, makanya sekarang udah time itu nggak bisa diputar balik lagi. Makanya, dan gue kan dari keluarga broken home, gue pengen ada selalu untuk anak gue. Makanya yang anak kedua ini gue lebih spend time more than before. Jadi solusi buat teman-teman lo, kerja boleh sewajarnya. Ingat teman-teman, kalau lo kerja, lo mati, perusahaan lu bakal cari orang itu gampang. Apalagi nggak usah gitu, lu kalau bagus ya, lu menjalankan 2 pekerjaan di luar job lu. Ketika lu keluar, perusahaan lu bakal cari 2-3 orang teman-teman. Jadi lu sebenarnya diperbudak. Jadi saran gue, kerjalah sewajarnya, tetaplah stay with your family ya, invest your spend time ya sama orang yang lu cintain. Jadi menurut gue, semoga masalah 5 cobaan hidup ini bisa lu pelajarin, dan supaya ketika terjadi lu tidak down banget. Karena menurut gue, orang yang tidak, apalagi di cobaan ketiga yang mental dan tadi, orang yang tidak kuat majority dan cobaan mental dan finansial, ketika lo tidak kuat menghadapinya, pasti orang bakal bunuh diri teman-teman. Dan itu banyak banget terjadi. Jadi semoga dengan video ini lo bisa prepare dengan cobaan-cobaan yang akan datang di hidup lo. Setiap cobaan orang itu berbeda, jadi jangan khawatir. Walaupun gue masih muda, cobaan gue juga cukup berat ya, dan semua orang juga sama, cobaan juga berat. Jadi kalau orang bilang ngadu nasib cobaan, mungkin banyak yang lebih berat daripada gue, tapi untuk usia gue seperti ini, menurut gue cobaan yang sangat berat. 2024 yang katanya tahun naga, ada tahun cuan, tapi menurut gue ini adalah tahun untuk belajar cobaan hidup. Jadi dengan cobaan, mental kita menjadi lebih baik, jatuh dulu untuk yang lebih tinggi. Jadi itu aja. So see you in the next video.